Di sini kita akan belajar mengenai elips. Kita akan belajar persamaan umum elips itu apa, kemudian bagaimana cara menggambarkannya, kemudian terakhir kita juga akan belajar bahwa lingkaran itu sebenarnya salah satu bagian dari elips. Jadi lingkaran itu sebenarnya adalah bentuk elips yang spesial gitu ya. Nah, sekarang kita mau gambarkan elips. Pertama, sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu X. Ini adalah elips ya. Elips ini saya akan gambar memiliki pusat di 0,0. Jadi bentuknya akan seperti ini kira-kira. Kira-kira seperti ini ya. Jadi pusatnya di sini 0,0, kemudian jarak dari pusat ke elips yang terdekat itu akan berada di sini dan di sini, jadi ini adalah jarak terdekatnya dari pusat. Kemudian kita juga punya jarak yang terjauhnya. Jarak terjauhnya dari pusat itu yang ini. Kemudian yang ini juga adalah jarak yang terjauh. Jadi elips itu ada jarak terdekat dari pusatnya, kemudian ada juga yang jaraknya terjauh dari pusat kayak gitu ya. Kalau persamaannya sendiri seperti apa? Persamaan elips itu adalah X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A itu adalah, ini kan kalau lihat A itu di bawahnya X, jadi ini karena ini kita kuadrat, itu kuadrat dari jarak gitu ya. Jadi jaraknya itu sebenarnya adalah A dari pusat ke titik ini elips itu di sini adalah A. Kemudian ini sama juga dari sini ke sini, ini adalah A gitu ya. Dari sini ke sini A. Nah, dari titik pusat ke elips yang ini dengan jarak yang terkecil itu adalah ini tuh adalah B-nya gitu. Jadi ini kalau misalkan ini lihat di sumbu Y, ini tuh B-nya tuh di sini atau jaraknya di sini. Penamaan untuk jarak-jarak ini kalau A itu sebenarnya kita bisa namakan adalah semi major aksis ya. Semi major aksis. Kalau dari titik ini sampai ke titik ininya sendiri itu disebutnya major aksis, tapi kalau setengahnya itu atau A aja itu disebutnya semi major aksis, atau biasa juga disebut dengan jari-jari major ya, jari-jari mayor. Jari-jari mayor itu sama dengan A. Nah, bagaimana dengan yang B ini? B ini disebutnya apa? B ini disebutnya adalah jari-jari minor yang kalau ini jari-jari mayor tuh yang ini. Yang B itu saya mau coba ganti warnanya. Ini B ya. Yang ini B. Ganti lagi nih. Yang ini adalah B. B itu disebutnya adalah jari-jari minor. Nah, ini B ini jari-jari minor atau jari-jari yang paling pendek itu B ya. Atau disebut juga ini semi minor aksis, atau disebut juga di sini bisa disebut juga semi minor aksis. Semi minor aksis kayak gitu. Tapi saya lebih milih sebutan namanya jari-jari minor gitu ya. Nah, ini adalah rumus umum untuk elips dengan pusat di 0,0. Jadi ini pusatnya adalah di 0,0 seperti itu. Sekarang misalkan kita punya persamaan seperti ini. X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, kalau kita diminta untuk menggambarkan elipsnya seperti apa, kita bisa lihat dulu di sini. Yang ini tuh A-nya ya, A-nya itu sama dengan 9 itu atau sama dengan 3 kuadrat kan di sini. Nah, yang ini adalah B-nya itu sama dengan 25. Ini A kuadrat, maksudnya A kuadrat sama dengan 9, di sini B kuadrat sama dengan 25, berarti kalau yang ini A-nya itu sama dengan A kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat, itu A-nya itu sama dengan 3 gitu kan, kalau ini B-nya itu sama dengan 5 kalau yang ini. Nah, pertama kita bikin dulu sumbu Y, kemudian bikin sumbu X,
Nah, kalau persamaan seperti ini sama, pusatnya juga di 0,0 ya. Pusatnya di 0,0 itu, misalkan di sini, ups. Oh, sebentar. Gimana nih? 5. Sumbu Y, sumbu X, kemudian pusatnya ada di 0,0, pusatnya adalah di 0,0, gini ya. A-nya itu 3, kalau ini 1, 2, 3 di sini. Kemudian B-nya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kira-kira ini elipsnya itu nanti akan jadi elips yang kurus gitu ya. Jadi kalau digambarkan elipsnya itu akan kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dimana kita tahu dari jarak pusat ke yang dekatnya ini adalah 3, kemudian dari pusat ke yang terjauh ini adalah 5. Nah, seperti itu kita gambarkan. Kita tahu kalau ini tuh pusatnya adalah 0,0 kan di sini. Sekarang bagaimana kalau kita misalkan geser si elips ini, kita geser. Misalkan kita geser ke kanan sejauh 5 gitu ya. Kalau misalkan itu 2, 3, 4, 5 di sini, terus saya mau geser ke kanan itu 5, kita punya elips baru ya. Kita geser ke sini 5, kita punya elips baru. Jadi si elips baru itu pusatnya sekarang di pusat elips baru ini di 5,0 gitu kan. Di 5,0, tapi si elipsnya ini bentuknya itu sama, cuman kita geserin aja. Jadi kalau elipsnya itu akan tampak seperti ini. Mungkin akan tampak seperti ini. Nah, kira-kira pusatnya di situ sama-sama kurus ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi dari pusat ini ke sini adalah 3 juga kan. Dari sini ke sini adalah 3, kemudian dari pusat ke atas ini yang paling jauhnya atau jari-jari mayornya itu adalah 5 juga. Tapi pusatnya beda. Jadi persamaannya apa nih kalau misalkan kayak gini. Nah, yang perlu kalian pikirkan, kalau pusatnya 0, bagian ini kan sebenarnya 0 kalau X-nya, karena pusatnya X 0,0, jadi bagian ini kita pikirin bagian ini tuh 0 gitu. Cuman kita punya punya bagian baru gitu, punya bagian baru yang menjadi 0 juga, tapi ini X ditambah berapa supaya 0, tapi di sini kita tahu X-nya itu 5. Jadi 5 ditambah berapa jadi 0 gitu. Ini 5 kurang X kurang 5 kan, 5 kurang 5 kan 0. Jadi bagian ini X kurang 5 kuadrat per 9 tambah, kalau Y-nya gimana? Y-nya tetap aja sama karena kita cuma gesernya terhadap sumbu X aja ya. Y-nya jadi tetap bentuknya Y kuadrat per 25 sama dengan 1 gitu. Di sini juga tetap ini A-nya sama dengan 3, di sini juga B-nya sama dengan 5, tetap aja. Jadi persamaan barunya itu seperti ini. Sekarang gimana kalau misalkan saya mau geser elipsnya ke bawah? Jadi geser elipsnya ke bawah sebesar 2 misalkan. Geser ke bawah sebesar 2 kalau misalkan ini 1, 2. Jadi digeser ke sini ya. Digeser 2. Di sini jadi ini pusat yang barunya. Dari sini ke sini digeser 2 gitu atau negatif 2. Jadi pusat yang baru adalah X-nya 5 tapi Y-nya negatif 2. Nah, sekarang gambarnya itu seperti apa gambar elipsnya? Gambar elipsnya bakalan seperti ini. Kira-kira geser 2, kira-kira di sini. Nah, kira-kira akan seperti itu. Nah, ini pusat yang baru. Pusat yang baru di sini, nah dari sini ke sini itu tetap 3 gitu ya. Ini 3, jadi jarak yang terdekatnya itu 3, dari sini ke sini adalah 3 juga. Kemudian ini ke bawah itu adalah 5, ini ke atasnya adalah 5 juga gitu kan. Jadi elipsnya bentuknya tetap aja sama, cuman pusatnya aja yang berbeda gitu. Nah, persamaannya apa? Kalau untuk ini, persamaannya ini kita udah tahu kalau X kurang 5 kuadrat per 9 tambah sesuatu kan. Sesuatu ini kuadrat
ini pasti ada y-nya ditambah atau dikurang sesuatu, ini apa. Tapi yang perlu kita ingat adalah bagian ini, bagian yang ini tuh nantinya tuh jadi 0 gitu. Untuk menjadikan 0 gimana? Kalau y-nya adalah negatif 2, y-nya negatif 2 yang ini kan, berarti di sini kita perlu tambah 2 kan, supaya yang ini 0, karena yang di sini juga sebenarnya ini 0 gitu kan, kalau yang pusatnya 0,0. Jadi ini persamaan barunya y tambah 2 per, balik lagi ke warna hijau coba, per ini 25 sama dengan 1. Nah itu. Jadi sebenarnya bentuk elipsnya itu sama, cuman pusatnya aja beda-beda. Jadi kalau misalkan digeser dari sini tuh digeser ke bawah negatif 2, terus digeser ke kanan sebanyak 5 gitu kan. Kalian misalkan punya pusat titik lain di sini di elips yang ini gitu kan. Misalkan di sini kalau digeser diturunin 5 seperti ini. Oh enggak, diturunin 2. Jadi titik ini, jadi pusatnya kan diturunin 2, digeser 5 gitu kan. Di sini juga diturunin 2, terus digeser 5, kira-kira akan dapat di sini gitu. Jadi yang untuk hijau ini di sini. Jadi posisinya akan sama, posisinya beda, cuman posisi terhadap elipsnya itu sama gitu. Sama aja kayak misalkan ini nih ya. Kayak titik ini dan titik ini merupakan titik terdekat dari pusat gitu kan. Nah, titik terdekat dari pusat untuk elips yang ini adalah ini sama ini gitu. Sebenarnya bentuk elipsnya sama, cuman dia digeser aja gitu. Nah, selanjutnya misalkan kalian lihat soal seperti ini. Y kurang 1 per 4, Y kurang 1 kuadrat, tambah X tambah 2 kuadrat per 9, sama dengan 1. Kita tahu ini tuh sebenarnya adalah 2 kuadrat gitu kan. Ini adalah 3 kuadrat gitu, 9 itu. Nah, bentuk yang kalau pusatnya 0,0 kan Y kuadrat per B kuadrat, atau langsung aja 4 gitu kan. Tambah X kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini kan bentuk untuk pusat 0,0 kan, ini pusatnya 0,0. Tapi kalau yang ini pusatnya jelas bukan 0,0, tapi di mana gitu. Nah, kembali lagi, untuk membuat ini menjadi 0, Y-nya itu harus berapa? Y-nya itu kan 1 kan. Y-nya itu 1, berarti yang ini tuh pusatnya, Y-nya itu 1, kemudian X-nya itu berapa? Ini untuk supaya bagian ini jadi 0 berapa? Negatif 2 kan. Negatif 2 kayak gitu. Nah, kalau digambarin bakalan seperti apa? Kalau ini sumbu Y, kemudian kita punya sumbu X, kemudian kita punya titik 1, 2 gitu kan, negatif. Terus ini naik 1 di sini, berarti pusatnya di sini. Nah, yang major aksisnya itu 3, atau major aksisnya semi major aksis atau jari-jari majornya itu 3, berarti terhadap sumbu X, berarti itu kira-kira di sini ini 1, 2, 3, berarti sampai sini kira-kira. Kemudian yang ke kirinya juga sama, ini 3, ini 3. Kemudian ke atasnya itu 2, kira-kira sini 2, terus ke bawah ini 2 juga. Ini kalau misalkan, nah kayak gitu. 1, 2 gitu kan. Ini 1, 2, 3. Ya, gini. Terus gambarnya kayak gimana? Gambarnya kira-kira mungkin akan gemuk. Oh, salah. Akan seperti, nah seperti itu. Dimana titik ini adalah titik 1,1 gitu kan. Kemudian titik ini ada karena ini di sini negatif 2, ini negatif 2 ya. Terus ini geser 3, berarti di sini adalah negatif 5,1. Terus yang bawah ini adalah negatif 2,1 gitu kan. Yang atas ini adalah koordinat negatif 2,123. Ya, kayak gitu. Sekarang mengenai lingkaran itu merupakan bentuk spesial dari elips itu kayak gimana? Kalian tahu kan kalau misalkan kalau persamaan lingkaran untuk yang pusatnya 0,0 tuh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Ini X kuadrat, Y kuadrat. Kalau ini bentuknya hampir-hampir mirip kan. Sebenarnya kalau kita hampir mirip dengan elips, nanti akan
bisa ke dalam bentuk umum persamaan elips. Jadi kalau misalkan kita bagi sisi kiri dan sisi kanannya dengan R kuadrat, itu akan mendapatkan X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat bagi R kuadrat kan 1 gitu. Ini kan juga bentuk umum elips, cuman perbedaannya adalah R kalau misalkan di sini B gitu ya, misalkan B-nya itu semi minor aksis gitu, tapi di sini R, jari-jari minornya adalah R, tapi di sini juga jari-jari majornya R. Jadi nggak ada jari-jari mayor atau jari-jari minor di persamaan ini, makanya ini jadi bentuk elips yang spesial gitu. Ini sebenarnya persamaan lingkaran gitu kan. Jadi lingkaran adalah salah satu bentuk elips juga, tapi merupakan elips yang spesial seperti itu.